Hujan, kenapa kalian selalu ada dalam hidupku? Apakah kehadiran kalian membawa suatu cerita untukku? Aku muak, aku capek, aku butuh healing sejenak. Ini adalah sebuah cerita imajinasi yang begitu liar di kepala saya. Cerita imajiner tentang seorang gadis belia. Dia baru lulus sekolah. Kedua orang tuanya sebagai buruh tani di kampungnya. Nurlela, nama gadis itu. Nurlela adalah gadis biasa. Wajahnya tidak cantik. Kulitnya coklat kehitaman. Tapi senyumnya begitu manis. Ada lusung pipitnya. Belum lagi ada tai lalat di pelipis kanannya. Menambah kulitnya yang coklat kehitaman begitu eksotik. Parasnya yang biasa, tapi mampu mempesona banyak pria. Dia biayai kuliahnya sebagai kuli panggul di pasar. Nurlela mempunyai keinginan sangat luar biasa. Ia ingin mengangkat derajat keluarganya. Ia ingin mengangkat derajat orang tuanya. Nurlela selalu sedih melihat orang tuanya berjibaku dengan lumpur-lumpur sawah. Sebagai buruh tani, berapa gaji orang tuanya? Tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan ini cerita tentang viralnya Nurlela atas karunia yang diberikan kepadanya, atas talenta. Nurlela pandai bernyanyi, suaranya begitu merdu. Dia juga pandai menulis syair-syair puisi. Malam itu Nurlela terlelap. Setelah tahajud, dia melepaskan doanya. Dia terlelap di atas sajadahnya. Dia tertidur, tak terasa sedikit mendengkur. Begitu si Nurlela. Di pagi buta hari itu, si Nurlela terbangun. Dilaksanakan sholat subuh. Setelah subuh, dia lalu bergegas memakai seragamnya, pergi ke pasar untuk melaksanakan kewajibannya sebagai kuli panggul. Nurlela, gadis belia yang berjuang demi masa depannya untuk mengangkat derajat keluarganya. Di pagi-pagi buta itu, si Nurlela mengayuh sepedanya. Sepeda kumbang yang sudah tua dimakan usia. Kalau dipancal di kayu berbunyi kriut, kriut, kriut. Ban belakang dan depannya tidak seimbang, bergulir ke kanan kemari. Sepeda kumbang. Di pasar itu sudah mulai ramai. Nurlela bergegas memarkirkan sepedanya. Dia ikat sepedanya dengan rantai. Lalu dia masuk di sebuah gudang tempat dia bekerja. Hari itu begitu banyak bongkar muat yang harus dikerjakan. Karung-karung beras, karung-karung tepung, minyak, dan seluruh kebutuhan-kebutuhan pokok dia angkat dari truk, dia pindahkan ke dalam gudang. Nurlela melakukan kerjaan itu setiap hari dengan ikhlas. Nurlela gadis belia
sebagai kuli panggul setiap pagi melakukan kegiatan-kegiatan itu. Keringat, debu selalu menempel di kulitnya. Siang harinya, di pasar itu sebagai kuli panggul, Nurlela hanya bekerja setengah hari. Karena siangnya dia harus kuliah. Nurlela tidak begitu pintar sebenarnya. Tapi dia ingin mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Dia nggak peduli apa kata orang. Seorang gadis sebagai kuli panggul, apakah cocok? Apakah sepadan? Dikala teman-temannya lagi asik berboncengan, tertawa, bersenang-senang, memainkan handphonenya, bersosial media, Nurlela berjibaku dengan karung-karung beras. Nurlela, gadis kuli panggul, begitu kuat. Selepas bekerja, si Nurlela mandi, dibersihkan seluruh tubuhnya. Dia bergegas mengambil peralatan-peralatan kuliahnya, buku, tas, lalu dia bergerak meluncur ke kampus. Apakah Nurlela pergi ke kampusnya mempergunakan kendaraan umum, sepeda motor? Tidak, hanya sepeda tua yang ia miliki. Dia ambil sepedanya, dia kayu, pergi ke kampusnya. Kreot, kreot, kreot. Suara itu seperti irama harmoni, mengiringi gerak kakinya, mengayuh pedal-pedal sepeda tuanya. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa gengsi. Si Nurlela, laksana warrior, laksana pejuang. Dia ingin menaklukkan hari itu dengan menuntut ilmu di kampus. Selesai kuliah, si Nurlela kembali bergerak menelusuri jalanan-jalanan sepi, jalanan-jalanan di kampungnya. Ilalang yang begitu banyak tumbuh di kanan kiri jalan itu, petak-petak sawah, pohon-pohon tua dilaluinya setiap hari. Nurlela. Sampai suatu ketika Nurlela sampai di sebuah pertigaan. Rasa haus di dalam tenggorokannya memaksa dia untuk berhenti. Dia tepikan sepedanya. Dia hampiri penjual es kelapa muda yang ada di pinggir jalan. Dia pesan, lalu dia meminumnya. Begitu segar air kelapa itu mengobati rasa haus di tenggorokan Nurlela. Setelah Nurlela selesai memuaskan dahaganya dengan seteguk air kelapa muda, si Nurlela bergegas mengayuh sepedanya kembali, menyusuri jalanan-jalanan di kampungnya, melewati tanah lapang, pos kamling, toko-toko kelontong, memasuki sebuah perkampungan. Lalu ia singgah di sebuah toko buku. Nurlela ingin membeli sebuah buku untuk keperluan kuliahnya. Ia parkirkan sepedanya, ia bergegas masuk ke dalam toko buku itu. Setelah mendapatkan buku yang ia inginkan, si Nurlela kembali keluar. Dia kayuh kembali sepedanya. Berjalan pelan, suara-suara motor berlalu di sampingnya. Suara-suara kendaraan-kendaraan umum bergantian membunyikan klakson-klaksonnya. Din, 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 din. Tibalah di suatu tempat. Nurlela berhentikan laju kayuan sepedanya. Ada kerumunan orang-orang di pinggir jalan. Rasa penasaran Nurlela pun menghampirinya. Lalu ia bergegas mendekat dan melihat apa gerangan yang terjadi. Seorang bapak-bapak terjatuh dari sepeda motornya.
Bapak-bapak penjual tahu. Dia terpelanting dari motornya. Tahunya tumpah kemana-mana, hancur. Kasihan, rasa sedih menerpa dada Nurlela. Tapi apalah daya, Nurlela tak mampu bisa membantu apa-apa. Si Nurlela hanya berdoa dalam hati, semoga bapak itu dikuatkan hatinya untuk bisa tetap berjuang memenuhi kebutuhan keluarga. Itu doa sederhana yang diberikan Nurlela kepada bapak penjual tahu yang terjatuh dari atas motor. Si Nurlela. Saat Nurlela berlalu dari kerumunan itu, tiba-tiba Nurlela melihat dua orang gadis. Dia pengamen. Dia mengayunkan kedua tangannya, memetik gitar-gitar kecil. Ceng ceng, tak kenceng, tak kenceng, tak kenceng, tak kenceng. Begitu suara gitar. Musik keroncong yang mereka mainkan. Lalu entah kenapa, tiba-tiba terbersit di hati Nurlela ingin menghampiri kedua gadis pengamen itu. Dia kayuh sepedanya lagi perlahan. Lalu dia mendekati keduanya. Dia menyapa, lalu meminjam gitarnya. Si Nurlela, dia pandai bernyanyi. Dia pandai menulis-nulis syair-syair puisi. Setiap malam sebelum tidur, dia selalu torehkan pena-pena di atas bukunya. Menuliskan semua keluh kesah di hatinya. Diambil gitar itu, lalu dipetiknya senar gitarnya. Jeng, 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 jeng. Dia memainkan sebuah irama yang begitu indah. Dan tiba-tiba suara itu pun keluar dari mulutnya. Jeng, 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 jeng. Suara yang begitu indah dari Nurlela menggema. Orang-orang yang tadinya tidak memperhatikan terkejut, lalu mengalihkan perhatiannya kepada Nurlela yang sedang memainkan gitarnya. Suaranya begitu indah, lagunya begitu merdu. Sampai akhirnya petikan gitar yang terakhir. Cering. Nurlela menghentikan nyanyiannya, lalu mengembalikan gitarnya. Lalu ia kembali mengayuh sepedanya, kembali pulang. Tahukah kalian apa yang terjadi? 1 minggu setelahnya, 1 minggu setelah Nurlela mengayunkan jari-jarinya memetik senar gitar itu, heboh di kampung. Gempar satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, provinsi, viral se-Indonesia. Suatu berita di media sosial tentang seorang gadis yang bernyanyi dengan begitu indah, dengan lagu-lagu yang begitu mesra, dengan lantunan syair-syair yang tidak pernah terdengar oleh mereka. Viral. Bak kejatuhan durian, mendapat durian runtuh, Nurlela seperti mendapatkan rezeki nomplok. Stasiun-stasiun TV nasional berebut ingin mewawancarinya. TV-TV itu berebut ingin mendengarkan lantunan-lantunan syair-syair yang dilakukan Nurlela kala itu. Bapak-bapak yang ingin menikahkan anaknya berebut ingin mengundang Nurlela untuk mengisi acaranya, ingin mendengarkan sebuah lagu yang menjadi viral kala itu. Nurlela. Nurlela sedang mengamati wajah. Di depan kaca rias ada 2 orang sedang merias wajahnya. Nurlela beruntung. Hari itu
Dia diundang di stasiun TV untuk diwawancarai, ditanya-tanya, dan sekaligus ingin mendengarkan suara lagu yang kala itu dinyanyikan Nurlela. Nurlela menjadi bintang viral. Gadis kampung, kulit panggul, kini menjadi selebriti. Begitu cantik Nurlela dirias. Sehari, 2 hari, seminggu, tak terasa sudah 3 bulan viralnya Nurlela terus berlanjut. Ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran uang berjatuhan dari langit tak mendapat durian runtuh. Pundi-pundi uang Nurlela laksana air yang mengalir. Jika Allah sudah berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadilah. Siapa sangka Nurlela, gadis desa, gadis kuli panggul, kini menjadi seorang biduan. Gara-gara viral menyanyi di kampung. Kini Nurlela menjadi orang kaya. Nurlela bukan lagi gadis panggul. Orang tuanya bukan lagi buruh tani. Tanahnya di mana-mana, sawahnya berhektar-hektar. Dulu ayahnya, ibunya bekerja bercocok tanam, mencelupkan tanahnya, menanamkan benih-benih padi di lumpur-lumpur sawah. Kini mereka juragan, mereka bos, mereka mandor, mereka yang menggaji para buruh-buruh tani itu di kampungnya. Kini mereka sudah jadi jutawan gara-gara viralnya suara Nurlela. Nurlela. Tahukah kalian bagaimana lagu itu? Syair-syair puisi yang dinyanyikan Nurlela hingga menjadi viral. Ini bukan hanya sekedar sebuah lagu. Tapi kala itu Nurlela menyanyikannya dengan hati. Dia luapkan, dia tuangkan semua perasaan hatinya melalui petikan senar gitar. Tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya Nurlela yang diberikan berkah karunia. Dia melakukannya tanpa ia sadari. Disitulah pintu rezeki untuk